Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat warta usaha. Saat ini kita berada di kediaman Ketua Harian Satgas Rentenir Kota Bandung, Saji Sonjaya, yang akrab dipanggil Kang Saji. Gitu. Bukan betul, Kang Saji? Siap, Mas. Ya, saat ini kita akan bicara atau diskusi tentang pinjol dan rentenir itu sendiri. Ya, baik, Kang Saji. Soal pinjol ini kan tengah marak nih di dunia digital saat ini. Lalu di satu sisi bahwa pinjol itu menguntungkan masyarakat dengan mempermudah pinjaman-pinjaman online yang memutus katakanlah birokrasi dari perbankan, dan itu berlaku cepat. Tapi di sisi lain juga banyak orang yang terjerat dengan pinjol dan tidak mampu bayar. Kira-kira pandangan Kang Saji seperti apa? Betul, Mas ya. Yang namanya pinjaman online itu atau sekarang disebutnya dengan pindar ya. Pinjaman daring itu bentuk kemudahan yang disiapkan oleh pemerintah itu memutus birokrasi. Masalah keuangan. Karena gini, orang itu ketika dia membutuhkan uang pasti dia berpikir saya harus pinjam ke siapa. Ketika dia pinjam ke perbankan, berarti harus ada yang dijaminkan. Ketika pinjam ke koperasi, kalau koperasi benar, berarti harus jadi anggota koperasi. Kalau ke pegadaian, berarti harus ada yang digadaikan. Maka kemana kami harus meminjam uang ketika kami membutuhkan dana? Contoh buat usaha, buat kebutuhan hidup, atau mungkin untuk biaya pendidikan. Maka disitulah hadir ya, disebut dengan pinjaman online atau pinjaman daring. Awalnya emang niatnya maksudnya bagus ya, untuk mempercepat masyarakat adanya kemudahan meminjam uang. Awal seperti itu. Cuman lambat laun karena berbagai faktor ya, yang awalnya itu si masyarakat ini diberikan kemudahan untuk meminjam, tapi semakin ke sini ternyata muncul masalah-masalah. Muncul masalah. Kenapa muncul masalah? Banyak kalau kita lihat di media-media kan, gara-gara ditagih pinjaman online, suami istri cerai, atau mungkin ada yang mau bunuh diri ya. Kalau dulu di Bandung ada yang sampai membunuh keluarganya karena terjerat masalah pinjol ya. Kemudian ada yang dikeluarkan tempat kerjanya. Akhirnya menjadi masalah yang awalnya memberikan kemudahan, tapi ternyata masalah baru. Ada dampak masalah baru. Kenapa hal itu terjadi? Kalau saya melihatnya ya, ini ada 4 hal. Yang pertama dari segi regulasinya. Regulasi pinjol itu kalau kami melihat itu kurang ketat, baik itu di POJK-nya ya, atau di peraturan-peraturan lainnya. Ya. Pengawasannya itu kurang ketat, sehingga nanti muncullah pinjol-pinjol yang atau pinjol-pinjol yang ilegal. Walaupun oleh Komendigi ya sudah diblokir beberapa akunnya, cuma tetap harus muncul lagi. Yang pertama regulasi. Yang kedua, di samping regulasi adalah aparat penegak hukumnya atau pemerintahnya juga dalam penegakan aturan yang sudah ada relatif ringan atau terlalu fleksibel, sehingga pendidikannya pun kurang keras. Kemudian yang ketiga, ketika regulasi ada, kemudian ketika penindakan dilakukan, yang ketiga alternatif pembiayaan. Kalau misalkan masyarakat jangan pinjam ke pinjaman online ilegal, atau regulasi ternyata sudah ada, atau aparat penegak hukumnya sudah melakukan tupoksinya, ada nggak alternatif pinjaman lain ke siapa? Ada solusi di situ ya. Yang keempat adalah budaya masyarakat. Saya selalu mengatakan bahwa munculnya pinjaman online ilegal, dan saya menyamakan pinjaman online ilegal itu sama dengan rentenir, karena sama-sama ilegal. Sama-sama ilegal. Pinjaman online ilegal atau kami menyebut itu adalah rentenir online
itu juga muncul karena ada permintaan dari masyarakat. Betul. Ketika masyarakat itu ada permintaan, nanti adalah penawaran dari Betul. pinjaman online. Nah, Karena demand ya. ya supaya demand ya. Nah, yang terakhir itu tadi budaya masyarakat. Masyarakat di satu sisi diberikan kemudahan, tapi literasi keuangannya relatif masih rendah. Nah, dia tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, ya, mana sesuatu yang urgent, mana sesuatu yang mendesak, mana yang tidak, gitu. Sehingga timbullah masalah-masalah yang sekarang muncul di media-media kan, ekonomi lah. Betul. Seperti itu, Mas. Ya, kalau saat ini mereka katakanlah ada terlanjur bos sudah meminjam, tapi dalam perjalanannya mereka masyarakat ini tidak bisa atau tidak mampu membayar. Nah, bagaimana perlindungan terhadap mereka masyarakat yang kira-kira butuh juga regulator masyarakat pemerintah? Seperti apa Kang Saji? Ya. Oh, tadi di awal pembicaraan saya mengutarakan masyarakat itu kenapa dia pinjam ya dengan berbagai latar belakang, maksudnya mulai dari usaha, pendidikan, kesehatan. Sekarang kalau dia sudah terjerat, bagaimana solusinya? Solusinya cuma dua sih, Mas. Ya. Satu bayar, dua kabur. Wah. Dua kabur. Kalau bayar oke lah, itu tanggung jawab. Tapi ketika kabur apa juga nantinya menimbulkan masalah baru kira-kira. Ini ketika dia sudah terjerat pinjaman online yang ilegal ya, kemana sih dia harus ngadu? Datang ke polisi, kata polisi, oh ini urusannya hutang piutang pernata. Oh, iya. Datang ke Pak DKM minjem uang kas masjid, kata Pak DKM uangnya habis dipakai operasional masjid, atau orangnya jalan ke masjid jadi malu untuk pinjam ya. Datang ke Pak RW, oh ternyata uangnya habis dipakai uang dana kematian di masyarakat. Kemana sih mereka itu? Nah, disinilah perlunya hadir pemerintah untuk memfasilitasi mereka yang sudah terjerat, yang kadung terjerat. Datang ke pengadilan misalkan ya, masa sih hutang 2 juta harus ngegugat ke pengadilan habis di ongkos dong ya. Nah, hadirlah kalau kami di kami itu ada Satgas Anti Rentenir. Nah, Satgas Anti Rentenir ini fokus menangani masalah-masalah orang-orang yang terjerat masalah rentenir, baik itu rentenir konvensional yang di darat ya, ataupun rentenir online yang tadi mengatasnamakan pinjaman online. Apa yang harus dilakukan kan gitu ya? Apa yang dilakukan? Nah, pertama kita pastikan dulu orang yang datang ke kami atau yang dibantu oleh ke kami, mereka harus betul-betul punya komitmen akan tidak akan pinjam lagi. Gitu dulu ya. Iya, karena harus kan kata itu ya udah selesai hutangnya sampai saat ini. Jangan nambah hutang lagi. Jangan nambah hutang lagi. Harus cut off. Artinya cukup dengan hutang yang ada per saat ini. Jangan nambah lagi. Kalau saya sering mengatakan jangan bayar hutang dengan cara berhutang lagi begitu. Ya, karena nanti bukan menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Jangan berhutang. Gali lubang tutup lubang. Bukan. Gali lubang, tutup jurang. Wow. Dalam lagi ya. Ya, gali lubang tutup jurang, jadi tutup gitu ya. Tutup. Jadi pastikan jangan pinjam lagi. Yang kedua, kita kasih semangat, motivasi bahwa tidak ada orang yang dipenjara karena hutang. Anda itu tidak hanya satu-satunya korban, masih banyak korban yang lain. Karena orang yang karena orang yang datang ke kami pasti mereka itu mengatakan saya yang paling menderita lah ya. Pokoknya paling menderita, si paling capek, si paling banyak hutang, si paling macam-macam lah ya. Yang ketiga, kasih motivasi jangan malu punya hutang. Berhutang itu sesuatu yang dibolehkan ya. Cuman tentu ketika kita berhutang pastikan 2 hal. Satu, lembaganya lokal, lembaganya legal. Yang kedua adalah margin atau bunganya itu harus logis. 2L ya, legal dan logis. Kemudian logis saya tambahin, kalau mau minjam cukup dikodil hajat. Hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, kebutuhan yang darurat saja. Nah, kita kasih motivasi ya orang itu. Kita kasih motivasi agar dia itu bangkit lagi hidupnya. Nah, setelah itu kita hitung berapa sih bapak atau ibu utang itu berapa. Jadi kami verifikasi dulu uang yang keterimanya berapa, sudah bayar berapa, tagihannya berapa, kalau ada jaminannya apa, pastikan. Ya. Karena gini, kadang
ada orang yang pinjam ke pinjol itu ternyata yang dipakai itu hanya pinjaman pertama dan kedua saja. Pinjaman ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya. Akhirnya hutang yang sebelumnya tidak lunas, hutang kedua, ketiga, keempat nambahin. Akhirnya ya terjerat lah. Padahal yang digunakan itu paling hanya pinjaman kedua, satu ataupun pinjaman kedua saja. Yang ketiga, keempat mereka biasanya untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya. Yang tadi saya katakan, dari lubang tutup jurang, gitu ya. Nah, terus apa namanya? Kita pastikan hutangnya berapa. Setelah itu kita kalau yang kita bantu negosiasi, ya kita bantu. Kadang gini, sebelum kita bantu negosiasi, kami sarankan bahwa orang yang sudah terjerat ini ngobrol dengan keluarga terdekatnya. Bisa dengan suaminya, dengan keluarganya, orang tuanya, atau dengan tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya. Pak malu, ingat poin yang ketiga tadi, jangan malu punya hutang. Kalau gitu mah pinjam aja pas haji ya. Ingat poin kedua ya. Jangan berhutang dengan cara berhutang. Apa saya mau pinjam lagi yang lain? Poin pertama harus punya komitmen tidak akan berhutang. Gitu ya. Balik lagi ke poin-poin tadi. Jadi untuk selesaikan itu dengan keluarganya, bicarakan baik-baik gitu. Setelah itu lakukanlah negosiasi dengan lembaga-lembaga atau pinjol-pinjol yang ada tersebut. Ya. Tapi negosiasinya jangan sampai negosiasi dicicil lagi. Misalnya gini, saya udah pinjam 1 juta, saya udah masuk misalkan 1.800.000 ya. Nah, kemudian dia itu tagihannya ternyata masih banyak berlipat-lipat. Padahal di dalam asosiasi fintech itu tidak boleh melebihi dari 2 kali pokok ya. Jadi kalau 1 juta tidak boleh lebih dari 2 juta itu pembayarannya itu. Finansial teknologi ya. Gitu. Jadi asosiasi fintech itu minimal maksimal di 2 juta. Berarti kalau pinjam 1 juta, 2 juta maksimum pembayaran. Ini kan ada juga kalau yang ilegal itu dia pinjam 1 juta tapi dia sudah masuk itu berjuta-juta, bisa jadi 8 juta, 5 juta, 9 juta ya, seperti itu. Kita katakan stop pembayaran, jangan bayar lagi kalau itu. Apalagi yang ilegal. Ya. Kalau yang legal biasanya nanti akan terdetek di Slik OJK. Ya. Nah, kalau ketika dia akan memindahkan pinjaman yang lain, otomatis akan terdetek ya di Slik OJK. Tapi yang ilegal tidak. Ya. Nah, untuk membedakan yang legal dan ilegal gampang. Seperti apa? Nah, kalau yang legal itu yang bisa diakses di dalam aplikasinya itu cukup lokasi, mikrofon, sama cemilan ya, kamera, lokasi, mikrofon, camilan ya, kamera, mikrofon, sama lokasi. Kalau misalkan mengizinkan mengakses media, mengizinkan mengakses bertelepon, itu dipastikan ilegal. Karena yang ilegal itu hanya camilan, kamera, mikrofon, sama lokasi. Gitu Mas. Nah, lalu bagi mereka, tadi katakan kita bicara soal yang legal. Nah, tapi dengan asuran main sendiri, dia bisa 2-3 kali lipat, sehingga bunga berbunga tidak selesai membayar. Nah, tetap kewajiban itu kan harus dibayar. Tapi dari tadi Satgas sendiri mengatakan bahwa stop itu. Nah, dari mana? Artinya ada upaya hukum membela atau mengadvokasi seperti apa kira-kira? Ya, ini ya, kadang masyarakat itu terjerat dengan atau terpaku dengan istilah saya berhutang, maka saya harus bayar hutang. Iya. Itu kan? Itu memang sudah konsekuensi logisnya ya. Ketika berhutang maka harus dibayar hutang itu. Tapi pertanyaan berikutnya, kan gini, ketika hutang piutang itu adalah akarnya itu kan pinjam meminjam. Ketika pinjam meminjam, berarti dalamnya ada perikatan, ada perjanjian. Ketika perjanjian ada syarat perjanjian. 1320 KUHP kali book ya, menjelaskan bahwa syarat perjanjian itu salah satunya itu ada kausa yang halal. Ketika dia tidak ada kausa yang halal karena ilegal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya batal demi hukum. Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar segini, siapa sih pinjol ilegal atau yang saya katakan rentenir itu seperti apa? Rentenir atau pinjaman ilegal itu dia yang usahanya berarti usaha itu berkali-kali kan jadi mata pencaharian. Usahanya itu membungakan uang dengan cara yang ilegal, tidak ada hukumnya, tidak ada izin operasionalnya, tidak ada izin usahanya, ilegal ya. Nah tentu dan ini sudah masuk nih di dalam rumusan
pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional. Di dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 273 itu dikatakan bahwa orang yang meminjamkan uang atau menggadaikan, kemudian melakukan penjualan kembali, pembelian kembali secara ilegal, jadi kegiatan pencaharian, itu bisa bisa kena sanksi pidana 1 tahun atau kategori 3 sanksi 50 juta. Orang yang melakukan praktek-praktek iya. Nah, balik lagi tadi, ketika dia berhutang, berjanji, meminjam kemudian untuk terus membayar lagi, ingat syarat sah perjanjian. Perjanjian bisa batal karena ada kausa yang halal. Apa kausa yang tidak halal itu ya? Kausa yang tidak halal itu adalah usahanya ilegal. Itu, Mas. Nah, kalau bicara yang ilegal, ya kita semua sepakat bahwa itu baik pemberi hutang maupun penghutang harus stop seperti itu. Tapi ketika bicara soal yang legal tadi, ada kewajiban piutang yang harus dibayar. Bagaimana dengan konsumen atau masyarakat yang tidak mampu dalam hal kategori kurun waktu yang belum bisa dibayar? Ini perjanjian-perjanjian seperti apa? Dari Satgas sendiri memberikan dorongan, motivasi, dan advokasi seperti apa kira-kira? Yang pertama, saya selalu mengatakan jangan pinjam uang kalau tidak bisa bayar. Kalau kadung, misalkan karena kita keterdesakan, kita butuh dana, kemudian kita harus pinjam uang. Kalau kita tidak bisa bayar, ya itu resiko dong, ya. Resiko harus ditepati janjinya. Kalau misalkan tidak bisa, biasanya kalau lembaga-lembaga yang legal pasti menyediakan program untuk restrukturisasi. Atau tetap kalau kami menyarankan advokasinya itu adalah hentikan pembayaran dulu. Hentikan pembayaran, nanti kita bayarkan yang sisa pokoknya saja. Gitu. Itu dari Satgas ya. Seperti itu. Atau yang ketiga, kalau misalkan dia itu tidak, jangankan untuk bayar utang, untuk makan sehari-hari pun nggak bisa. Sulit. Biasanya itu ada, kami bermitra dengan lembaga-lembaga charity atau lembaga-lembaga sosial, dengan badan amil zakat. Atau misalkan gini, dia sebetulnya bisa membayar, cuma usahanya lagi kurang bagus, maka kita berikan pendampingan usahanya. Dan usahanya dari mulai literasi keuangannya, permodalannya, sampai kepada dia mampu untuk menyisir kembali utangnya. Seperti itu. Atau misalkan kalau sudah lebih dari pokok, kita udah yang dibayar aja. Seperti itu ya. Kalau misalkan kewajiban sudah lebih dari pokok, pinjam 1 juta, ternyata udah bayar 2 juta, kalau sudah tagih, udah stop, jangan dibayar lagi. Seperti itu. Dan solusi seperti itu sudah bisa terlaksana atau dijalankan. Ada bantuan dari pihak ketiga begitu. Betul. Ya. Kadang gini ya, orang yang mengadu ke kami itu, termasuk mungkin nanti ada masyarakat yang terjerat pinjaman online. Kadang dia itu tidak minta dibayarin, dia itu tidak minta uang, tidak mau pinjam uang, dia hanya butuh curhat. Ketika dia curhat, mengeluarkan segala unek-uneknya, kita pancing aja dengan 1-2 pertanyaan, dia ngobrol, minimal setengahnya dia sudah melepaskan beban hidupnya. Gitu ya. Karena kan gini, kalau channel atau salurannya salah, ya curhat ke orang yang benci ke dia, paling kata orang itu puas. Saya loh, terus kalau ke orang yang sayang ke dia, pasti hanya bilang kasihan. Apa tuh saya bisa bantu apa ya? Karena kami itu skill pertama kami itu adalah menjadi pendengar yang baik. Semuanya mereka bicara gitu ya, puas-puasin curhat, puas-puasin sampai nangis-nangis gitu Mas. Gitu. Dan ini ya, para penghutang ini maksudnya orang yang berhutang ada semacam kekhawatiran, ketakutan karena tadi ditagih piutang, jangan-jangan saya dituntut pidana dan lain segala macam. Nah, makanya untuk itu kemana saya curhat, kemana saya harus cari perlindungan seperti itu kan. Pemerintah juga sendiri sebagai regulator tidak memberikan solusi. Akhirnya barangkali ke Satgas tadi bisa bisa menghubungi hotline di bawah ini ya. 0811
Kami dalam satu tahun itu Mas Anto Ya. kita dapat 2.000 pengaduan rata-rata. 2000 pengaduan. Ya, baik itu melalui langsung ke kantor atau melalui chat WA atau DM atau Messenger itu 2.000 pengaduan. Apalagi dulu waktu zaman pandemi ya sekitar 2021 wah, itu meningkat banget. Kalau sekarang relatif landai lah turun karena kan beberapa pinjaman online yang ilegal sudah ditutup oleh Komdigi ya. Kemudian juga literasi keuangan pun tetap kita kampanyekan kepada masyarakat agar masyarakat bisa melek masalah keuangan ya, bisa melek masalah keuangan, bisa minimal sekali bisa membedakan mana kebutuhan mana keinginan. Itu yang sulit masyarakat sekarang. Betul. Keinginan lebih besar dari kebutuhan. Iya. Pengen handphone baru, ya, pengen motor baru. Gitu. Dananya nggak ada, akhirnya pinjam. Kan ada mungkin masalah baru. Kalau dulu itu kan kalau mau pinjam ke bank ya, bawa jaminan di survei atau mau pinjam ke rentenir kan, keluar rumah dulu. Kalau sekarang kan sambil rebahan, sambil tiduran, terus foto aja, foto katanya cair ya. Datang duitnya sambil tiduran. Nah, 3 hari kemudian udah ada yang lagi apa? Gitu. Dan jangan pernah coba-coba karena gini, ada yang pernah datang ke kami, dia coba-coba. Saya pengen tahu aja tentang masalah pinjaman online, dia coba-coba gitu pinjam ya. Ya, akhirnya dia terjerat habis mobil, habis motor dijual gitu. Datang ke kami itu berarti kan masalah nih, udah nggak bisa bayar lagi kan, mobilnya habis, motornya habis, tapi ada juga yang sukses. Itu yang yang coba-coba tadi ya, coba-coba saja dan bukan gagal, menderita, apalagi yang benar-benar gitu. Nah, tapi ada yang sukses biasanya. Biasanya pinjol itu untuk usaha gitu ya. Untuk usaha, tapi itu pinjaman pertama, kedua saja. Udah jangan nambahin lagi. Ya, jangan nambahin lagi karena kalau nambahin lagi nanti akan kecanduan. Akan kecanduan. Betul. Nah, dari tadi 2000 katakan pengaduan. Ini dari Bandung saja kah? Ke apa namanya? Jawa Barat. Bandung Raya sih. Bandung Raya. Masuk Jawa Barat juga. Jawa Barat. Daerah luar pun banyak. Mayoritas dari 2000 itu masalah yang paling besar itu apa kira-kira yang mereka? Pertama di latar belakang ya. Belakangnya itu hampir 40% adalah untuk modal usaha. Yang kedua, karena yang datang ke kami itu perempuan. Ya, perempuan itu ya. Awal lah. Kemudian yang ketiga usianya rentang usia di usia 30 sampai 45. Atau yang 30 sampai 45. Karena kalau yang ibu-ibu sudah sepuh jarang main handphone. Jarang ya. Gaptek yang penting angkat yang hijau matiin yang merah gitu. Baik Kang Saji, terakhir kira-kira apa sih tips ya masyarakat pada umumnya menanggapi banyak maraknya pinjaman, kebutuhan tetap harus berjalan begitu tadi agar tidak terjerat berpanjangan, seperti apa kira-kira untuk masyarakat? Yang pertama tentu kita harus cerdas secara keuangan ya. Yang kedua maksimalkan usaha kita. Kemudian yang ketiga kawal usaha kita itu dengan doa dan ikhtiar tentunya ya. Kemudian yang terakhir saran saya jangan pinjam ke pinjaman online ilegal atau ke rentenir kalau tidak bisa bayarnya. Karena pinjaman online atau rentenir itu seperti senja. Senja itu indah di awal, gelap kemudian. Seperti menolong di awalnya, tapi ujungnya mencekik. Makasih banyak Kang Saji. Demikian Sobat Warta Usaha, kita sudah bicara tentang pinjaman online atau pinjaman daring dengan Kang Saji, Ketua Satgas Harian Rentenir Kota Bandung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.